Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin dengan NIM A1J1058 dari kelompok 1. Video ini merupakan salah satu tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing WAOD Siti Hajar Fauzia dengan judul praktikum sistem endokrin. Baik, kita langsung saja pada kelenjar yang pertama, yaitu kelenjar pineal. Nah, kelenjar ini adalah struktur yang berbentuk biji pinus kecil yang ditemukan di antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Cahaya terang yang menghambat sekresi melatonin yaitu impuls saraf yang berasal dari retina mata yang mengirimkan informasi cahaya untuk kelenjar pineal. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar ini terbagi ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior yang berasal dari jaringan epitel kelenjar dan lobus posterior yang berasal dari jaringan saraf, di mana setiap lobus mensekresikan hormon. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik atau ADH yang berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air, oksitosin yang berfungsi meningkatkan kontraksi uterus, dan meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Fungsinya yaitu pada laki-laki tidak jelas. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar ini melepaskan dua bentuk hormon tiroid yaitu tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3. Hormon ini juga memiliki peran penting dalam mempertahankan tekanan darah, di mana dia menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Sedangkan pada kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar, yang pada umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, yaitu 2 kelenjar pada setiap lobus. Yang keempat yaitu kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Kelenjar ini mensekresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang disebut limfosit. Kelenjar ini merupakan kelenjar terbesar pada masa bayi. Setelah pubertas, ukurannya mulai menurun dan jaringan timus diganti oleh jaringan ikat, yaitu jaringan ikat adiposa dan areolar. Pada orang dewasa yang lebih tua, timus menjadi atrofi atau telah berhenti berkembang secara signifikan, namun masih menghasilkan sel T baru untuk respon imun. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar ini merupakan sepasang kelenjar yang juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon ACTH yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sekretory dari korteks adrenal, yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. CRH dilepaskan dari hipotalamus yang merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan ACTH. Yang keenam yaitu pankreas. Nah, pankreas ini merupakan kelenjar yang berukuran besar yang berada di balik kurvatur besar lambung.
Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mensekresi hormon insulin dan glukogen. Pankreas melepaskan insulin lebih lambat dengan pertambahan usia dan berkurangnya sensitivitas reseptor untuk glukosa. Akibatnya, kadar glukosa darah pada orang tua meningkat lebih cepat dan kembali normal lebih lambat daripada individu yang lebih muda. Yang ketujuh yaitu ovarium. Ovarium ini mensekresikan beberapa hormon steroid yang meliputi 2 estrogen dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan, dan mempersiapkan kelenjar mama untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder wanita. Yang kedelapan yaitu testis. Nah, testis atau gonad laki-laki yang merupakan kelenjar oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis ini adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma, dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria, seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin yang menghambat sekresi FSH. Baik, itulah video yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.